Dan mudah-mudahan bagian daripada ketaatan itu tentunya harapan kita bisa menjadi pemberat timbangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari setiap proses pembelajaran, ya, baik itu pembelajaran menjadi seorang muslim di atas permukaan bumi ini, baik dicoba, ya, baik itu cobaan itu ada kenikmatan, ya, terlebih lagi dengan ujian-ujian yang berupa musibah dan yang lainnya, maka kesemuanya itu adalah bagian daripada ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang lulus dari ujian itu, baik itu ujian daripada musibah atau diberikan kenikmatan, maka itu adalah orang-orang yang la'allakum tuflihun. Ya, jadi bagian kita bisa menjadi orang yang beruntung, orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa laqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min muddakir. Ya, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah Al-Qur'an itu untuk dipelajari, ya, fahal min muddakir. Tapi ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah dia ada pernyataan ada pertanyaan, ya. Jadi walaqad yassarnal Qur'an, sesungguhnya jaminan Allah Al-Qur'an itu mudah dipelajari, ya. Maka tetapi di akhir itu ada pertanyaan, ya. Setelah pernyataan Allah, ya, memberikan jaminan walaqad yassarnal Qur'an lidzikr, lalu ada pertanyaan fahal min mudzakir, adakah orang yang mau memperhatikan hal tersebut. Yassarna, ya, Imam Al-Qurtubi menafsirkan, ya, jadi kalimat yassarna itu katanya artinya adalah kemudahan, ya, sara yasir, ya, jadi kemudahan dalam mempelajari Quran, bukan hanya mempelajarinya saja ternyata, ya, kata Imam Al-Qurtubi, tapi kandungan dari yassarna itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala Quran itu mudah untuk dihafalkan, ya, mudah untuk dimengerti, difahami, dan mudah juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tinggal bagaimana kita memilih sekarang, ya. Jadi untuk kita, apakah kita ingin atau berada di barisan orang yang ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin kemudahan tersebut. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun begitu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyaqra'al Qur'an kama unzil." Ya, sesungguhnya Allah mencintai Al-Qur'an itu dibaca sebagaimana ia diturunkan. Ya, bagaimana caranya dibaca dan bagaimana dia diturunkan? Maka di sini Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, "Iqra'ul Qur'an bil luhunil arabi wa aswatiha." Bacalah Al-Qur'an itu dengan lahjah, dengan dialek, dan sebagaimana orang Arab membaca Al-Qur'an. Nah, ini permasalahan kita, dialek kita kan macam-macam. Ada yang suku Jawa, ada yang Sunda, ada yang Makassar, ya, ada yang Betawi, dan seterusnya. Maka itu disatukan dengan dialek Quran, ya, yakni Arabi, ya. Maka sehingga kemarin di pekan yang lalu kita sudah menyampaikan, ya, ada tanbihnya. Ternyata lagu atau al-musil fit tilawah, ya, nada-nada yang di dalam tilawah seperti yang sering diperlombakan dan yang lainnya, ternyata itu bukan dari kalangan Arabiyah asalnya, dari luar Arab, ya. Maka bapak-bapak kalau memperhatikan musabaqah tilawatil Quran yang diperlombakan dengan nazam, ya, dengan nada, itu biasanya kan yang mengadakan Indonesia, Malaysia, Indonesia bagian timur, Filipina, kita, lalu berikutnya yang sekarang lagi perang dengan Amerika, Iran. Iran itu bangsanya Arab atau bukan? Bukan Arab, dia Persia dulu. Lalu berikutnya Mesir. Mesir Arab kan? Bukan juga ternyata. Mesir itu bukan termasuk dari bangsa Arab, ya. Ya, jadi menjadi bagian. Maka tapi kalau hifdzil Quran, ya, musabaqah hifdzil Quran beda lagi. Ya, kalau hifdzil Quran nanti ada kategori 5 juz, 15 juz, baru 20, 30 hafalan Quran. Itu biasanya juga di Timur Tengah. Nah, sehingga selama itu tidak sampai berlebihan,
Ya, nazam itu karena memang Rasul mengatakan dalam hadis pernah, ya, laisa minna man lam yatadhanna bil Qur'an. Ini menjadi peringatan bagi kita. Rasul sendiri mengatakan, bukan aku tidak akan mengaku, ya, seseorang itu nanti di hadapan Allah orang yang tidak membaca Quran dengan dibaguskan. Yatadhanna. Nah, ternyata yatadhanna maksudnya di sini membaguskan itu apa? Bit tajwid. Ya. Maka dengan membaca Quran dengan hukum tajwidnya, memberikan hak-hak dari hurufnya. Ya, kemarin kita sudah jelaskan tajwid itu jangan memahaminya selama ini seperti kita di kampung. Apabila tanwin nun sukun ketemu dengan ini, bacaannya ini. Itu bukan tajwid. Ya, itu adalah teorinya. Tapi at-tajwid huwa ma'rifatul hukum wa tajwid. Jadi dikatakan bahwa tajwid itu adalah mengetahui atau bagaimana dia memulai membaca, berhentinya di mana, lalu i'ta lil mustahaqqil huruf, memberikan hak-hak dari setiap huruf itu sendiri. Ya. Maka di sini insyaallah di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan di materi kita di pekan yang lalu dan langsung kita praktikkan insyaallah mulai malam hari ini. Karena ini sudah masih masuk di bulan Zulhijjah, hari terakhir tasyrik, ya. Hari terakhir tasyrik kan? Kalau besok hari ini kan? Hari ini terakhir kan? Ya, karena kita lebaran kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari, ya. Maka batas pemotongan hewan kurban di hari terakhir tadi sebelum salat asar. Ya. Tapi memang menjadi bagian yang belum mungkin pernah kita bahas, ya. Tapi alhamdulillah sudah kita bahas tentang fikih kurban. Tapi memang ada satu yang memang masih terlewatkan gitu. Tapi alhamdulillah itu adalah bagian daripada nasakhnya. Nah, ini termasuk di dalam Al-Qur'an nanti ada nasakh dan mansukh. Ya, jadi yang dihapuskan hukumnya dan digantikan oleh hukum yang lain. Ya, termasuk dengan ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tidak boleh, ya, menyimpan daging hewan kurban itu lebih dari 3 hari atau melebihi hari tasyrik. Ya. Jadi itu tidak boleh. Ya, jadi harus dihabiskan, benar-benar dihabiskan. Ya. Jadi selama dari tanggal 11, 12, ya, sampai dengan tanggal 13 itu harus habis. Jadi benar-benar makan aja kerjanya. Daging 11, 12, 13 dan seterusnya. Tidak boleh disimpan sampai kalau kita kemarin lebaran hari Rabu. Berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu, hari ini terakhir nyimpannya. Minggu dan seterusnya nggak boleh. Gitu ya. Jadi nggak boleh disimpan. Nah, itu berlaku di zamannya Rasulullah SAW, ya, di zamannya Rasulullah SAW. Nah, ini pernah berlaku tidak boleh. Nah, ternyata setelah kaum muslimin tatkala itu di tahun berikutnya berkurban lagi Rasulullah SAW dengan para sahabat dan kaum muslimin, ya. Lalu ada salah seorang bertanya, ya, kepada Rasulullah SAW, falamma fakana al-'amul qabl, ya, nah di sini Rasul mengatakan, ya, man duha minkum fala yusbihanna ba'da thalathin. Man duha minkum, ya, fala yusbihanna ba'da thalithah. Barang siapa yang berkurban, ya, lalu dia setelah itu berkurban mengambil bagiannya, dia dapat hewan daripada daging hewan kurban itu, fala yusbihanna ba'da thalath. Jangan dia menyimpan daging kurban itu melebihi 3 hari. Berarti harus sudah dihabiskan. Ya. Wa fi baitihi, di dalam rumahnya atau di keluarganya, min syai'. Falamma kana al-'am al-muqbil qalu ya Rasulullah. Nah, salah seorang sahabat kembali bertanya ketika datang tahun setelahnya, maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya, salah seorang bertanya kepada sahabat, falamma kana al-'amul muqbil, lalu setelahnya setahun berikutnya, qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, salah seorang sahabat bertanya, naf'alu kama fa'alna 'amil
apakah kita akan melakukan ya seperti tahun kemarin ya Rasul? Maksudnya enggak boleh menyimpan daging hewan kurban itu melebihi dari hari tasyrik, ya. Rasul mengatakan kulu wa at'amu wadzakiru fa inna dzalika kana bin-nasi juhdu fa'aratu an tawhid. Maka Rasul mengatakan maka tahun ini makanlah, boleh menyimpan, ya, boleh disimpan, boleh makan setelah 3 hari. Karena dulu kenapa aku larang tidak melebihi 3 hari? Kondisi kaum muslimin banyak kekurangan, banyak orang nggak mampu makan daging, dan bahkan ada yang makan sehari sekali, sehari cuman sedikit saja, seminggu sekali, dan seterusnya. Maka sekarang makan, simpan boleh. Maka hukum yang dulunya tidak boleh dihapuskan oleh hukum yang baru oleh keputusan Rasulullah SAW. Maka kita sekarang boleh nyimpen sampai menjelang Lebaran Idul Adha tahun depan. Kalau kebanyakan misalnya dagingnya, ya itu boleh. Kalau dulu tuh nggak boleh, harus selesai habis ya. Karena kondisi masyarakat atau kaum muslimin kekurangan. Ya. Nah, ini menjadi bagian penting yang juga bisa kita pahami. Ya. Baik, Bapak-Bapak Subhanahu Wa Taala. Lalu berikutnya, ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemarin bisa berpuasa minimal di tanggal 9 Zulhijjahnya, ya di Arafah, karena dia menghapuskan dosa, ya kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan insya Allah kita menjelang 15 hari lagi sudah masuk tahun baru Islam, sudah masuk Muharram. Insya Allah nanti kita bahas lagi apa hal yang sangat penting di bulan Muharram itu. Karena ini nanti insya Allah kaitannya dengan refleksi Quran di surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr, demi 10 malam sumpahnya Allah. Maka para sahabat berbeda, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Muharram, dan ada yang berpendapat 10 hari terakhir Ramadan. Maka keutamaan ini masih bisa kita insyaallah. Karena ini insyaallah cara kita juga belajar Quran ini, insyaallah kita merefleksi sedikit dari apa yang kita baca nanti dan bisa kita pelajari. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini di layar mungkin bapak-bapak yang masih bisa kelihatan, alhamdulillah masih bisa kelihatan, Pak. Kecil tulisannya ya. Walaupun sini kalau enggak ini bisa kelihatan, saya bacakan saja. At-ta'riful harf, ya, pengertian huruf. Karena tadi kita sudah membahas bahwa ternyata tajwidul huruf, mentajwidkan huruf itu sangat penting di dalam kita membaca Quran. Sebagaimana prolog yang kita sampaikan di pekan yang lalu, syarat sahnya salat yang 5 waktu itu adalah membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah yang benar tadi. Kalau Al-Fatihahnya salah bagaimana? Kurang tasydidnya, ada yang sampai merubah makna, terganti hurufnya, maka sama halnya dia tidak membaca Al-Fatihah. Itu pendapat Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Maka secara umum mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah salat seseorang yang tatkala dia membaca Al-Fatihah tapi salah dalam membacanya, kurang tasydidnya, terus sampai merubah hurufnya, dan yang lainnya. Maka ini pentingnya kita kembali lagi hadir dalam majelis ini yang sudah kita sepakati di pekan pertama dan pekan ketiga kita Quran tahsin tilawah, di pekan kedua dengan pekan keempat insyaallah fikihnya, supaya nanti bisa tata cara beribadahnya dengan maksimal. Dan ta'riful huruf, apa itu sebenarnya pemahaman tentang huruf? Wa kafiyatul huduthil hurufi fi jaizin nutqil al-insani. Bagaimana kita membahas atau cara pelafalan huruf hijaiz di dalam penerapannya huruf-huruf itu dilafalkan. Pertama, ta'rif pemahamannya, al-huruf wa sautun ya'tamidu ala muqti'in. Ya, jadi huruf itu adalah suara, ya'tamidu ala muqti'il makharij, terputus dari makhrajnya, masing-masing makhrajnya, muhaqqaqin atau muqaddar. Ya, secara muhaqqaq atau secara muqaddar. Contohnya misalnya, ya, contohnya yang muhaqqaq harfud dal, masalan harfud dal yang sebelah kanan, yang sebelah kanannya gitu bapak-bapak sebelah kiri ya. Itu contohnya. Dal itu makhrajnya di mana? Ujung lidah ketemu dengan gusi atas, tempat tumbuh gigi atas.
ya dal muhaqqaq, kelihatan sempurna dan dia secara zahir. Nah, sedangkan muqaddar itu tidak terlihat, hanya dia terucap saja. Ya, seperti harful maddiyah, huruf yang menerangkan tentang mad, seperti memanjangkan a, u, i, itu muqaddar. Jadi tidak pasti posisi. Tapi kalau dia muhaq, ya, maka dia masing-masing memiliki titik posisi atau makhrajnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau lihat dari gerakan angin, tertahan. Ya, tanda panah itu, angin itu tertahan sudah di ujung lidah ketemu dengan tempat gusi atas. Anda. Coba sama-sama da. Da. Lihat di sini, ini gigi depan kita atas, ini tempat gusi, ini lidah, posisinya di sini. Anda, coba. Anda. Ya, kita tasyadkan di, indi. Nah, nggak ada angin ya, karena di sana lihat tanda panah itu tidak ada angin. Jadi tidak mengeluarkan di, enggak, indi, lepas. Anda, coba sama-sama. Anda, indi, undu. Nah, karena nanti di Al-Fatihah ada Maliki Yaumiddin. Banyak orang membaca Maliki Yaumiddin. Mid, apa yang terucap? Dal atau tak? Tak dulu baru dal. Berarti dia ziyadatul huruf, nambah satu huruf. Berubah artinya? Pasti berubah. Maliki Yaumiddin. Mid bukan mid. Mid itu di mana? Ta. At-ta. Habis dia. Mid din. Padahal di sana tidak ada ta. Ya. Atau dihamaskan Maliki Yaumiddin. Tin. Nah, dibilang dal bukan, dibilang tak juga bukan. Nah, maka dia tertahan anginnya. Nah, asalnya kalau mau ngeceknya itu dia posisinya. Baru diharokatkan fathah, buka rongga bawah. Da. Ya, tatkala kasrah di. Tatkala dhammah du. Enggak ada yang dirubah. Posisinya tetap tinggal a, i, u saja. Itu huruf. Semua huruf dari hamzah sampai dengan ya. Sekali lagi, semua posisi huruf kalau ketemu jangan coba-coba merubahnya. Kalau harokatnya berubah, fathah, kasrah dengan bawah, hanya rahang saja yang digerakkan. Nah, itulah yang namanya rahang itu terbuka, tertutup, lalu manyun dan segala macam. Itu namanya nanti sifatul huruf. Ya. Yang kemarin sempat viral di Pontianak, Kalimantan Barat, cerdas cermat, yang jadi jurinya anggota dewan kita, yang ibu-ibu mengatakan artikulasinya kurang jelas. Nah, sifatul huruf itu artikulasi, cara pengucapannya. Kapan dia harus mangap, manyun, nyengir, kapan harus keluar angin, kapan harus dia berdesis dan yang lain. Nah, sedangkan makharijul huruf itu nanti posisi letaknya dia huruf itu. Nah, sekarang dal di mana? Ujung lidah ketemu gusi, tempat tumbuh gigi yang atas seri. Anda. Ya. Gitu ya. Nah, ini namanya huruf. Ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Lalu berikutnya kita masuk sekarang konsepnya. Huruf itu ada yang sukun, ada yang berharokat. Nah, nanti sukun itu bagaimana posisi gigi kita, bibir kita bagaimana? Ya. Pertama al-harfus sakin. Ya, sukunun, as-sukun yang mati kalau bahasa kita ya, yang tanda matinya. Yakhruju bitasadumi baina tarafaini 'udhuwin nuqti. Ya, ternyata asalnya huruf sukun itu adalah bertemunya baina tarafaini 'udhuwin nuqti. Ya, bertemunya dua buah bibir depan kita nih. Nah, ini ada tanda panah yang atas dengan bawah. Ya, contohnya misalnya huruf ba, ad, sukun ba-nya, an, dan seterusnya. Ya, jadi bertemu itu sukun. Tapi kalau dia fathah
pasti terinfitah, terbuka. Ta, buka dia. Ya, kalau dia berharokat. Masalan dicontohkan di sini, al-mimu sakinatun bitasaddum syafatain. Contohnya huruf mim yang sukun, itu bertemunya dua bibir, atas dengan bawah. Kita sukunkan am. Coba sama-sama. Am. Sempurna. Am. Ya. Amma. Coba. Immi. Ya. Jadi jangan am. Kalau begini bukan bibir, tapi atasnya bibir. Jadi biasa am. Ingkam. Ya. Jadi sukun itu adalah ketemunya dua buah rongga bibir atas dengan bawah. Lalu berikutnya kalau ada sukun berarti ada huruf yang berharokat, al-mutaharrik. Yang kedua, harful mutaharrik yang berharokat. Nah, ini yang kita bilang tadi. Yakhruju bitaba'idi baina tarafain. Keluarnya huruf yang berharokat itu yakni saling menjauh. Kalau tadi sukun dia mendekat, ya. Tapi kalau berharokat saling menjauh. Ya, kita lihat di sini bagian panah ini, ya, saling menjauh. Kalau yang tadi tatkala sukun, ya, itu justru mendekat dan cenderung saling bertabrakan. Tatkala huruf berharokat maka dia semakin saling menjauh. Fathah, kasrah dengan dhamma dan yang lainnya. Itu saling menjauh. Ya, uduwin nutqi wa yusahibu dhalik makhruju asli harakatil ma mi mu atau ma mu mi. Ya, jadi saling menjauh. Masalan al-mimu maftuhatun bitaba'adu syafatain. Contohnya huruf mim yang berharokat maftuhah. Mohon maaf, mim yang fathah, berharokat fathah. Bitaba'ad asyafatain, dia saling menjauh, ya. Syafatain kita, dua bibir kita, ma, ba, ta, sa, ja, wa dan seterusnya, ya. Lalu harful lin. Nah, kalau harful lin takhruju bihtizazil awtari as-sawtiyah fil khanjarah. Nah, kalau huruf lin, ya, itu ternyata dia adalah di sini maksud huruf lin itu keluarnya ihtizaz autar atau bergetar, ya, atau posisinya di sini kalau lihat di tanda panah ini pita suara. Nah, huruf lin ini banyak di Al-Fatihah dan banyak orang salah baca. Contohnya maliki yaumiddin, yaumiddin, banyak membaca maliki yaumiddin, jadi mad panjang. Padahal sana lin saja, dilayinkan atau dilembutkan, ditarik. Maliki yaumiddin, yaumiddin, jangan maliki yaumiddin. Ya, hati-hati di sana. Nah, ini proses pembelajaran kita insyaallah. Baik, kita praktikkan di dalam surat Al-Fatihah sebagaimana kemarin musolannya juga dari Pak Haji yang biasa bapak-bapak menggantikan sering menjadi imam. Ya, kita perbaiki Al-Fatihah dulu dengan benar-benar mantap, baik bapak yang menjadi makmum, ya, karena nanti jadi imam tanggungannya siapa? Imamnya. Kalau kita jadi makmum mas santai baik, ya. Tapi di dalam konteksnya jangan sampai santai, ya, nggak baca karena sudah ditanggung oleh imam, kita diam saja, ternyata bisa memunculkan pikiran-pikiran yang lain yang membuat sholat juga tidak khusyuk gitu, ya. Ya, daripada nganggur, ya, dengarkan bacaan imam dengan baik seperti itu. Setelah imam Al-Fatihah selesai, boleh juga kita membaca Al-Fatihah tatkala imam selesai membaca Al-Fatihah dan akan membaca surah yang lain. Baik, kita lihat. Nah, karena ini metode kita adalah metode senior, saya tidak mengatakan metode manula, bukan anak-anak lagi kan, bukan remaja lagi masalahnya. Karena memang harus diakui, lidah kita pasti agak lebih kaku. Karena sudah sekian puluh tahun gitu kan, tidak dilatih dengan baik. Tapi kalau anak-anak memang cepat, ya.
Tapi yang menjadi masalahnya, tantangannya di anak-anak, ya tidak bisa dipaksakan seperti kita duduk setengah jam di sini, nggak bisa. Mereka duduk 10 menit tadi sudah jago, karena fokus mereka itu nggak sampai 10 menit. Sisanya sudah biarin, tapi harus diarahkan dengan baik. Tapi kalau dipaksakan keras, bisa, gitu ya. Maka kalau kita, ya memang diakui sedikit kaku, tapi tetap jaminan Allah, walaqad yassarna al-Qur'an. Allah yang menjamin Quran itu mudah dipelajari, mudah dia dihafalkan, mudah dimengerti. Ya, kalau memang dia sulit, ya tidak ada seorang menghafal Quran, baik orang yang dari remaja, anak-anak, tua, dan bahkan anak yang 4 tahun dan seterusnya sering dibacakan, malahan lebih dengan mustahil saja udah bisa hafal dengan bacaan yang bagus. Baik, caranya berarti kita di metode senior ini, ya bapak-bapak dan ibu-ibu, lihat konstruksi ayatnya dulu. Pertama, jumhur ulama menyampaikan bahwa di Fatihah ini, kalau bisa dibedakan, ini Al-Fatihah, ini surah Al-Baqarah. Ada yang beda nggak? Lihat di Bismillahnya. Nah, di Al-Fatihah ayat berapa Bismillahnya? 1. Kalau Al-Baqarah ayat 1-nya mana? Alif Lam Mim. Kenapa beda? Nah, disinilah di mazhab Syafi'i dan jumhur ulama tidak sah bacaan Al-Fatihahnya kalau seseorang nggak baca Al-Basmalah dalam sholat. Maka kenapa di dalam fikih sholat kemarin saya keras mengatakan yang kita bahas, yang di fikih kita, ya prakteknya itu kalau bapak, mohon maaf, lagi masbuk itu kita kan udah praktikkan kemarin. Ya, imamnya ruku misalnya gitu ya, lalu bapak langsung telat misalnya, imamnya dalam kondisi ruku nih, ya, tiba-tiba biasanya kita gimana? Niat dulu, jangan takut, nggak apa-apa, iktidal, dia intiqal dan iktidal, jangan khawatir dia mau sujud pun rakaat terakhir, jangan bapak khawatir. Karena kenapa? Terkadang kita tergesa-gesa, niat sih niat, tapi takbiratul ihramnya nggak ada beda, mana takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Terkadang dia langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Ya, kebanyakan begitu kan? Ya, niat dulu salli fardhu maghribi 3 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Imamnya ruku, langsung dia ruku begitu turun. Enggak ada, mana intiqalnya? Takbir intiqalnya mana untuk ruku? Maka minimal di sana berniat Allahu Akbar, sedekap dulu sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Allahu Akbar ruku. Hati-hati kalau langsung ruku, nanti kalau bisa, alhamdulillah bisa batal juga nanti yang sholatnya, gitu ya. Nah itu yang kita perhatikan kemarin. Pun begitu juga tatkala imam kondisi sujud dan duduk di antara dua sujud, kita niat dulu saja. Mau imam kita ketinggalan lagi nggak jelas. Penting kita niatnya mantap dulu. Maka di dalam takbiratul ihram itu kan harus benar-benar berdirinya sempurna dulu, sempurna Bismillah. Ya niat baru Allah. Mari kita jelaskan ada 3 pendapat para ulama cara Rasulullah SAW sesuai dengan hadis takbirnya. Tapi kebanyakan kita banyak Allah takbirnya caranya. Pertama kan di sadar dada. Lalu yang kedua sejajar dengan pundak. Lalu yang ketiga sejajar dengan kuping. Hadapnya bagaimana? Ada yang kita begini, orang ada yang cuman begini doang. Ada yang sudahnya adalah sodar dulu, baru berikutnya di sini, baru di kuping. Ya, niat baru di sini. Ya. Lalu berikutnya Bapak Subhanahu wa taala, kita kembali. Berarti di sini ayat pertamanya al-basmalah. Ini yang lebih kuat hujahnya. Tapi ada pendapat ulama juga sebagian mengatakan ya, al-basmalah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Tapi yang lebih kuat adalah dia adalah bagian dari Al-Fatihah. Sehingga di sini konsekuensinya di ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ada wakafnya. Gitu dong? Ada enggak tanda wakaf? Tidak ada. Tapi kalau nanti Al-Fatihahnya Al-Basmalah bukan dari bagian surah, ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim 6
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Itu ada yang benar. Tapi yang lebih kuat yang ini. Tapi kalau Bapak berpegang yang enggak jadi masalah. Salah satu enggak jadi masalah. Tapi yang lebih umum kuat ini di mazhab Syafi'i. Basmalah itu tidak dipisahkan dari Al-Fatihah. Nah, masalah yang perbedaan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim Bapak mewaqaf lanjut ghairil maghdubi 'alaihim ada memang riwayat seperti itu. Tapi yang lebih kuat apa? Disambung di wasal. Tapi enggak kuat apa Ustaz? Gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di sini waqaf yang benar. Lalu mulainya dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu konstruksi pertama. Baik, kita ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Huruf ha besar cuma satu di Allah. Rahman, Rahim. Banyak yang keluar gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ha besar semua. Berubah artinya, ya, hak kecil. Sama ayat kedua, alhamdulillah, alhamdu jangan alham, ham besar, atau alhamdu, hamdu, gitu ya. Kho keluar huruf kho ada titiknya di hak. Kemungkinannya dua tadi itu sering terjadi kekeliruan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Bapak perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, semua ayat ini ada huruf tasydidnya. Coba perhatikan Al-Basmalah ada tasydid? Ada 3. Ayat kedua ada 2 tempat. Ayat yang ketiga ada 2 tempat. Ayat keempat ada 1 tempat ad-din. Ayat yang kelima ada 2 iya wa iya. Keenam ada di sad. Ketujuh ada di lam. Berikutnya lagi di tad, di lam. Maka kenapa Imam Syafi'i dan mazhabnya dan Imam Nawawi mengatakan termasuk batal bacaan seseorang di surat Al-Fatihah kalau tidak mentasydidkan Al-Fatihah. Contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil ada tasydidnya? Rabbil. Ra-nya masuk ke ba. Rabbil alamin. Ini banyak, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil enggak ada. Ar-Rahmani Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahmanir Rahim. Maka anak-anak kita, Pak, di rumah kalau diajarkan jangan dibiarin. Justru masa keemasannya itu harus banyak diperbaiki. Kalau nanti sudah di remaja, mohon maaf, SMA, kuliah, Bapak nggak bakalan enak negurnya gitu. Kalau memang dia nggak dekat dengan kita. Tapi kalau dekat, udah mulai ini, insya Allah bisa. Apalagi diskusi sering, curhat. Tapi kalau sudah dia besar, lalu berikutnya apa? Kewajiban kita. Terus kita kadang nanti disampaikan, ente lu ngapain aja selama ini kok baru ngajar Quran, udah umur 56 tahun, udah 60, 55, tinggal bawa tanah gitu segala macam, masih syukur, masih mau belajar. Dan karena tidak ada batasan belajar itu. Kembali lagi, khususnya Quran, hukumnya fardu ain. Membaca dengan baik dan benar. Wajib hukumnya membaca. Pun begitu juga dengan belajar. Selama pertama masih kesempatan ada, mampu secara finansial, waktunya ada. Nah, yang dikatakan oleh para ulama yang berdosa siapa? Dia tahu bacaannya belum bagus, masih banyak salahnya, belum lancar, belum bisa baca Quran. Ada kesempatan, mampu untuk memperbaiki, ada waktunya, finansial dia punya, bisa mencari ustaz, datangin ke rumah, tapi nggak mau belajar, nggak mau dia, maka itulah yang berdosa. Maka bagi orang-orang yang mau memperbaiki bacaannya, tetap masih salah, diperbaiki lagi, dia belajar, salah lagi, maka Rasul mengatakan, wa man yatata'ta, barang siapa kesulitan tapi mau belajar meluangkan waktu, walahu ajran, 1 huruf tetap dapatnya 2 pahala.
Itu luar biasanya Quran. Jadi Bapak pasang niat saja ini untuk mau belajar, masalah salahnya, masalah nggak bisa itu udah dapat pahala. Kecuali beda dengan orang tadi, dia sadar nggak tahu, nggak bisa, gitu kan? Tapi gengsi nggak mau belajar. Nah ini perbedaannya di dalam Islam. Sumul dalam Islam. Konstruksinya pertama harokat, ya huruf di ayat pertama dan ayat kedua tasydid. Ayat yang ketiga sama tasydid Ar-Rahman Ar-Rahim sama dengan Al-Fatihah. Hati-hati di haknya, sering berubah menjadi hak besar. Lalu berikutnya di ayat yang keempat, klasik di huruf dal tasydid tadi, Maliki Yaumiddin, tasydid min din. Lalu yaunya bukan mad panjang, pendek. Maliki Yaumiddin. Bukan Maliki Yaumiddin. Yaum enggak panjang. Ya, itu konstruksi di ayat keempat. Ayat yang kelima. Nah, di sini sering orang juga tidak mentasydidkan ya. Iyyaka na hamzah berubah ainnya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in ainnya jadi hamzah. Nasta'in. Nasta'in. Ya. Lalu berikutnya ayat ke-6. Ihdinas huruf shad. Si bukan ihdinasi. Apalagi ihdinasy. Jadi huruf syah. Makanya sad. Sad itu lebih dekat ke sin. Sa sama sa, tinggal Bapak tebalkan so. Jadi ngambil ancang-ancangnya di sin karena dia berdekatan hurufnya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim bukan takim, bukan kaf, ya. Siratal ladzina an'amta. Hati-hati di sini. Banyak orang membaca an'amta, hamzah dua-duanya. Padahal hamzah pertama lalu ain kedua. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Nah, ini orang Indonesia rawan di sini. Huruf dot itu selalu menjadi dal. Ghairil maghdubi huruf dal. Keganti dotnya. Ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu huruf dot. Baik, saya contohkan dan Bapak ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, di a'u itu hamzah. Pertama hurufnya, lalu kedua ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum bersih, ya, sering-sering minum air hangat pagi-pagi bangun-bangun ya. Supaya nggak ada lendir gitu ya. Haknya Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Ya, posisinya di mana? Dia di tengah tenggorokan di sini, di atas jakun. Ha dengan a satu makhraj, ain dengan ha sama. Coba sama-sama. Ha, hi, hu, Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jangan dirubah posisinya, diikan saja. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim.
alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Coba. Rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, hati-hati tasdidkan ra, ya. Masukkan alif lam, ya, yang apa namanya? Hamzatul wasal, alif lam apa namanya sini? Syamsiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi nggak ada o. Huruf Arab itu nggak ada o. Maliki nggak. Maliki yaumiddin. Sekali lagi Maliki yaumiddin. Nah, itu namanya layin, Pak. Layin itu lembut. Bukan bukan yau. Nah, majunkan. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Tapi jangan panjangkan hamzahnya. Enggak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini jangan bukan karena ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tambah tebalkan shad. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang nafasnya ya. Ya, jadi di sini perhatikan di rusar kedua. Ya, lalu berikutnya yang rawan ghairil maghdu, bukan maghdu. Yang banyak magh. Ya, jadi jalankan rohnya, rohah sifatnya. Ghairil
ghairil maghdub, nyambung. Kalau diputus itu menyebabkan qalqalah. Contoh yang diputus yang menyebabkan qalqalah. Ghairil maghdub ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba ulang dari ghairil. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, boleh, mau disambung boleh, kalau diputus juga boleh. Oleh diputuskan ya. Jadi ada riwayat juga membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita putus. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau ta'alif kitab ini, penulis kitab ini Dr. Aiman Rushd, beliau tidak membolehkan waqaf seperti tadi. Kalau memang nafasnya enggak nyampe, maka waqafnya di alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penyebabnya kan di sini tidak ada tanda waqaf dan berhenti yang lebih tepat itu di alaihim kedua supaya maknanya sempurna. Lalu ngulangnya di ghairil maghdub alaihim sempurna. Gitu ya. Baik, kita review dari ta'awudz dan al-basmalah sebelum kita akhiri dan salat Isya. Pada Isya makan. Alhamdulillah makan Pak ya. Kepala apa? Onta. Baik, kita ulang dari ta'awudz dan al-basmalah sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Apa? Di alaihim enggak disambung, diwakafkan. Terus nyambungnya di ghairil. Oh, ya tadi makanya an'amta alaihim berhenti kan? Langsung ke ghairil maghdub. Enggak apa-apa. Ada riwayat. Kadang-kadang kan ada yang bacaannya istilahnya itu ada yang Ada yang disir. Al-Fatihah boleh dua-duanya. Kalau mazhab Syafi'i dengan jahar, kalau Imam Ahmad bin Hanbali seperti di Saudi dan yang lain pakai sir. Tapi tetap mereka harus wajib membaca semua. Semua imam yang dua, baik Syafi'i, Maliki, Hanafi dengan Hanbali itu semua membaca al-basmalah al-Fatihah, baik dengan sir ataupun dengan jahar. Ya. Jadi musir mujahar tafadhal, tapi supaya tidak mendapatkan menjadi fitnah,
Kalau kita di Indonesia ya dijaharkan saja. Takutnya nanti orang yang misalnya nggak belajar seperti bapak-bapak ini, seperti belajar di kampung, wah ini jangan-jangan nggak baca Al-Fatihah nih, nggak al-basmalah nih. Kalau bapak misalnya masuk ke pesantren-pesantren yang ngaji kitab duduk, jangan coba-coba disirkan bacaan al-basmalah, pasti ditegur. Bismillahirrahmanirrahim, pasti dia langsung belakang makmumnya menegur dengan bacaan Bismillah, ulang Bismillah. Padahal udah baca al-bas, malah dengan sir dengan pelan. Baik, ada yang lain? Ada? Aman? Itu kenapa harus dibaca sir? Sir itu. Ya, sir itu memang bacaan sir itu kan bacaan yang cukup dengan makmum satu mendengarkan. Ya, itu ukurannya makmum dengan imam tatkala dia tatkala dia bermakmum dengan berimam, itu ukurannya. Bacaan yang terdengar hanya satu makmum saja. Ya. Jadi bacaan sir dengan bacaan jahar itu sama-sama memang dibolehkan. Ya. Kalau alasannya kenapa? Kalau memang sudah ada riwayat seperti itu. Ya, khususnya di Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya di bacaan pun di awal surah, ya, maka di sini juga disyaratkan untuk bisa membaca al-basmalah, karena setiap memulai dari bacaan Quran, ya, begitu juga dengan amalan-amalan kita sehari-hari, ya, itu memang dianjurkan dengan al-basmalah. Maka di dalam Quran juga sama, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran, "Fa idza qara'al Quran fasta'id billah." Bila kalian hendak membaca Quran, maka berlindungnya dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kalau di awal surah aturannya isti'adzah al-basmalah. Tapi kalau di tengah surah cukup dengan isti'adzah saja tanpa dengan basmalah. Boleh. Tapi kalau dengan basmalah boleh? Boleh. Enggak jadi masalah. Mau dilengkapkan juga jadi masalah, juga ada dilengkapkan jadi masalah. Sudah? Ada yang lain? Cukup? Baik, kita cukupkan dengan bersama-sama baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan sama-sama berdoa kepada Allah. Insyaallah bagus di ibadah Isya saya sebentar menyicipi saja, tapi nggak bisa menemani bapak-bapak sampai selesai. Ini karena saya ada lagi acara pembukaan itu, disuruh doa di Bakmi Jawa, yang Handayani yang di Gerhak, buka angkringan Malioboro ya. Jadi ada acara lagi di sana, insyaallah. Takutnya kelamaan nanti, malah tadi yang punya bilang saya nungguin Ustaz aja mau acara kita mulai gitu. Jangan. Nanti kita insyaallah 15 menit kata ini bisa. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keikhlasan bapak-bapak Allah memberikan kemudahan dalam proses pembacaan Al-Quran dan memperbaiki bacaan, dalam sama-sama kita memahami untuk dalam beribadah, dalam rangka memperbaiki ibadah kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا حي يا قيوم برحمتك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل لكل أعمالنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفنا 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 وأنت شافع، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi